Hai Sir People, aku Tias dan hari ini aku bakal memperkenalkan apa itu DNS. Buat kalian yang pengen tahu fungsi DNS, cara kerja sampai jenis-jenisnya, wajib banget simak video ini ya. Yuk kita mulai. Domain Name System atau DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Jadi, nama domain yang tadinya hanya dimengerti manusia juga bisa dibaca oleh mesin komputer. Misalnya nih, kalian ingin membuka website Niaga Hoster. Dengan DNS, kalian bisa langsung mengetik niagahoster.co.id pada browser. Lebih gampang kan daripada harus memasukkan IP address seperti 104.18.108.8. Sekarang lanjut ke fungsi DNS. Fungsi DNS adalah mencocokkan nama domain dengan IP address, sehingga kalian bisa menemukan dan mengakses suatu website. Ibaratnya seperti menyimpan daftar kontak di handphone kalian. Kalau mau nelpon teman, kalian tinggal mencari nama kontak mereka, jadi nggak perlu mengingat nomor handphone mereka lagi kan? Nah, cara kerja DNS juga mirip seperti mencari nomor handphone di daftar kontak, karena DNS juga memetakan nama dan nomor internet protokol. Yuk kita lihat gimana DNS bekerja. Yang pertama, query. Query adalah saat dimana kalian mengetikkan URL ke address bar pada browser. Katakanlah niagahoster.co.id. Dari sini, server DNS akan mencari alamat IP yang cocok untuk nama domain itu pada rekam data yang tercatat di sistem, tepatnya di file host dan cache. File host adalah file yang berfungsi mengarahkan nama domain ke IP address tertentu. Sedangkan cache merupakan data sementara yang tercatat di komputer dan aplikasi yang kalian pakai. Berikutnya, kalau DNS server nggak menemukan data alamat IP pada file host dan cache, akan terjadi DNS recurser. Di sini, DNS mencari informasi dalam cache penyedia internet kalian. Nah, seandainya DNS server masih belum menemukan alamat IP di penyedia internet, dia akan mencarinya ke root name server. Root name server adalah semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Perlu kalian tahu, data yang root name server berikan nggak spesifik ke alamat IP, melainkan data top level domain alias TLD website seperti .com, .co.id, atau .org. Karena tiap top level domain punya informasi yang spesifik, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dibutuhkan. Setelah sistem menemukan server website, authoritative name server akan mengambil alih tugas. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Dari sini, sistem akan mengirimkan kembali informasi website ke browser. Sekarang, browser akan menampilkan website yang kalian inginkan. Tapi, meski website udah bisa diakses, cara kerja DNS masih berlanjut, yaitu DNS caching. DNS caching adalah proses menyimpan IP address yang didapat dari authoritative name server. Jadi, kalau nanti kalian mengetikkan nama domain yang sama, tentunya proses pencarian akan lebih cepat. Nah, secara umum itu tadi cara kerja DNS. Meski begitu, ternyata jenis DNS record itu ada banyak dan fungsinya beda-beda loh. Apa aja tuh? Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, e-record. E-record atau address record adalah DNS yang menunjukkan alamat IP untuk domain tertentu. Misalnya, e-record untuk domain niagahoster.co.id adalah 104.18.108.8. Oh iya, e-record hanya mendukung IPv4 aja ya, sedangkan untuk IPv6 kalian harus memakai quad e-record. Cara kerja quad e-record sendiri mirip dengan e-record. Berikutnya, MX record alias mail exchanger. MX record berfungsi mengarahkan email yang masuk ke server email tertentu. Misalnya, Niaga Hoster punya beberapa MX untuk domain @niagahoster.co.id. Setiap MX ini mempunyai prioritas untuk membatasi jumlah email yang masuk ke server email tertentu, sedangkan sisanya akan masuk ke server email yang lain. Sekarang kita beralih ke TXT record. TXT record adalah DNS yang memungkinkan administrator domain menyisipkan catatan yang bisa dibaca manusia dan mesin. Biasanya, TXT record bertujuan memverifikasi kepemilikan domain. Nah, kita lanjut ke CNAME record. CNAME record adalah singkatan dari Canonical Name Record.
Fungsi DNS ini adalah sebagai alias untuk domain lainnya. Jadi, pengguna bisa mengakses satu website yang sama meski nama domainnya berbeda. Dengan kata lain, mengarahkan banyak website ke satu alamat IP yang sama. Misalnya, kalian punya subdomain alias 1.domainanda.com dan alias 2.domainanda.com. Kalian bisa mengarahkan kedua domain tersebut agar mengarah ke satu domain utama, yaitu utama.domainanda.com. Nah, inilah yang disebut dengan CNAME record. Terakhir, SRV. SRV record berfungsi menyediakan layanan tanpa pengguna harus mengetahui alamat persis server. Dibandingkan jenis DNS lainnya, SRV menyimpan informasi paling lengkap, mulai dari jenis layanan, jumlah prioritas, hingga port di dalam komputer. Oh iya, port adalah titik virtual untuk melihat lalu lintas seperti apa yang terjadi dalam suatu komputer. Dengan SRV record, kalian bisa menyimpan alamat IP dan port untuk layanan tertentu. Selain itu, kalian juga bisa mengatur prioritas setiap server. Jadi, ketika pengguna mengakses situs kalian bisa menunjuk server tertentu tanpa mereka harus mengetahui alamat server yang sebenarnya. Sekarang, kalian udah nggak bingung lagi kan sama apa itu DNS? Buat kalian yang mau coba-coba mengecek informasi DNS website, bisa loh pakai tool Whois dan DNS Lookup dari Niaga Hoster. Jadi, nggak bingung lagi deh cari informasi DNS website kalian. Nah, kalau video ini membantu kalian memahami tentang DNS dari A sampai Z, boleh banget klik tombol like dan share ya. Oh iya, kalian juga bisa loh request topik hosting, teknologi, hingga bisnis online dengan cara langsung komen aja di kolom komentar dan jangan lupa subscribe juga channel ini. Siapa tahu topik yang kalian minta akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih udah menonton video ini, sampai jumpa lagi, bye-bye!